tetapkan untuk kita lakukan turun-temurun. Biarlah kita terus bersuka di dalam Tuhan. Mari kita sebelum mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Engkau ya Adonai, Tuhan Raja semesta alam, yang telah membangunkan tubuh kami, membangunkan roh kami dan jiwa kami ada di tempat ini karena kemurahan-Mu ya Adonai. Karena Engkau memilih kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa, tuntun kami terus dari sehari ke sehari. Biarlah kasih karunia Tuhan ada melimpah dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh menikmati Syabat, menikmati perhentian-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Kau masih berikan kami kesehatan, Kau masih berikan kami umur yang panjang ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar. Hanya Engkau yang sanggup dan mampu untuk memberikan segala sesuatu yang mampu untuk memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ampunkan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, dari perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami. Ampunkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk menghadap Engkau, agar kami boleh layak menghadap Datang-Mu. Terima kasih Bapa, kami menolak setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, antarkan mereka sampai di tempat ini, sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama untuk menikmati kasih kemurahan Adonai Elohim, Raja semesta alam. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau. Haleluya. Kami mau diam di hadirat-Mu. Haleluya. Merupakan kata untuk bangsa Israel mau hilang dan berubah menjadi berkati bangsa Israel.
Mazmur 90. Mazmur niat untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi. Dan kesetiaan di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bodoh tidak akan mengerti. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka ditunahkan untuk selama-lamanya. Tapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai mereka. Tapi kau tinggikan tanganku seperti tanduk banteng. Aku dibilangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang makin melawan aku. Kita nyanyikan saja pertama. Sari kata Maghfirah Keelet Malkanut Yisne Sekuri Adonai Nikasro Elohenu Yahidu Oryenu pun Besema Keteri Keami Lehadi Diasmaraguna Suri Eno Akatampo Elo
seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberkati bahwa Adonai itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Untuk berdiri kita akan baru kita menghadap. Baruch Adonai Hamepora. Baruch Adonai Hamepora Leolam Vai. Baruch Adonai Hamepora Leolam Vai. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vai. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Beahata. Beahata. Adonai Elohika, Bekol Lebaka, Ubekol Nafika, Ubekol Merdeka, Behayu, Adekarim Laele, Asera Moki, Mitsapeka, Hayom Al-Elokeka, Esinatam lepaneka edibartapa besiteka bebeteka ukeleka dedere usabeka ukumeka ukstatam leo areka rekayu letoko bebeteka Ustatam Al-Kiswoteka Ukrisnateka Leman Iskiru Beasiden Komisutai Benitehasi Lelohe Ani Adonai Elohe Asher Hofeti Israel dihayat lahen Ani Amin. Berkat buat anak Yeshua HaMashiach. Asal beroh rahamah korim potanu mekana sentik bahaya ditegiat Yeshua HaMashiach binamit. Diberkatilah Engkau ya Aba, Bapa kami, Bapa Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, dengan rahmat yang besar telah melahirkan kami kembali pada satu kehidupan yang penuh pengharapan, penuh berkat-berkat kehidupan, berkat untuk hidup yang sekarang maupun
berkat untuk hidup yang akan datang oleh kebangkitan Yesua HaMasiah dari antara orang mati. Dengan pengharapan yang besar itu ya Bapa, kami selalu memohon berkat kepadamu atas kehidupan kami, keluarga besar kami, rumah tangga kami, dan secara khusus hari ini kami mohon berkat untuk anak-anak kami yang ada di sini, yang ada di tempat lain ya Tuhan, bahkan yang mereka ada di tempat yang jauh dari kami ya Tuhan. Anak-anak dan cucu-cucu kami ya Tuhan, kami selalu berharap padamu dan menyadari betapa terbatasnya kami menjangkau kehidupan mereka ya Tuhan. Hanya bagian-bagian yang kecil saja ya Tuhan. Ada bagian-bagian yang jauh lebih besar yang kami harapkan tangan Engkau saja yang dapat menjangkau, menjamah, dan memberikan segala yang baik yang berasal dari tahta kasih karunia Bapa. Kami mengucap berkat di dalam nama Imam Besar Elyon, Yesua HaMasiah ben Elohim Hayim Adon Hasabat, untuk anak laki-laki kami. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye. Engkau akan melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan dan akan tetap berbuah sekalipun ibu-kamu tidak mendukung, karena buah-buahmu berasal dari Bapa Surgawi. Kami ucap berkat untuk anak-anak perempuan kami. Biarlah anak-anak kami seperti Sarah, Rahel, Belea, dan seperti orang-orang kudus di Israel ya Tuhan. Biarlah anak-anak perempuan kami dipenuhi dengan segala yang baik, dipenuhi dengan hikmat, dan bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada anak kami di hari-hari yang telah dilewatinya ya Tuhan. Untuk hari ini dan juga untuk hari-hari yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu yang kuat ya Tuhan. Terima kasih, dan kami mohon darah HaMasiah Yesua yang tercurah di kayu salib di Golgota kiranya melindungi anak-anak kami dari segala bahaya-bahaya secara fisik maupun secara rohani. Biarlah anak-anak kami ya Tuhan terhidup sampai ke masa depan ya Tuhan, tengah-tengah dunia yang jahat dan ancaman-ancaman yang membinasakan dengan segala bentuknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anak-anak kami di dalam nama HaMasiah Yesua Adonai. Amin. Baik. Penu Seba Samayim, Kade Sineka, Apo Malputeka, Yase Resuneka, Iba Samayim Ken de Arets, Lehen Ukenu, Muhayo, Usat Lano Al-Hateni, Kimo Seseokim, Gam Anamu, Lak Imlano, Keal Tepinu Lime Sayo, Kim Ka Sinuming Hara, Mengaka Pekabu, Leha Piperet, Leoi, Amen. Amen. Orang Inicia Esrenora Inicia Esrenora Udapan Anunan Yerusalem baru serata Torah baru serata Torah leamo Israel
hari ini haruslah kamu pelihara dengan melakukannya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang Adonai telah bersumpah kepada leluhur. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Adonai Elohim telah menuntunmu selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan membuktikan engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Adonai. Baru atah Adonai Elohim melek haolam ser natan manu torot emet PHY olam noten pitokenu. Baru atah Adonai noten atulah. Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah yang benar kepada kami, yang memberikan hidup yang kekal di dalam diri kami. Demikianlah engkau Adonai yang telah memberkati Torah. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Musa. Silakan. Shalom. Shalom lagi di sini. Pada saat ini awali dengan judul janji berkat, ya. Dan balasannya diberi nama Ekaf. Ekaf itu tumit, ya. Tetapi secara apa ya, juga kurang tahu kenapa nasihat Musa ini ada kata ada kata tumit, tapi diterjemahkannya jika, ya, jika kamu melakukan kebenaran ini maka kamu akan diberkati. Dan ada paparan-paparan yang lain. Dan di pasal 11 itu ada dikatakan jika kamu memelihara untuk melakukan, ya, dikatakan ada kalimat begitu, kesaten la asot, ya. Kalau kalian memelihara untuk melakukan hukum dan mispatin ini, ya, jadi ada janji apabila kebenaran ini dilakukan maka segala yang baik yang disediakan Tuhan itu kita akan yang alami. Jadi ada syarat untuk mengalami hal-hal yang baik, berkat-berkat dari Tuhan. Intinya adalah mematuhi kebenaran sehingga kita mempunyai hikmat, mempunyai kekuatan untuk meraih berkat-berkat yang tersedia. Kadang juga ada ya hal-hal yang sudah tersedia, tapi kita tidak punya kuasa untuk meraihnya. Walaupun kita mempunyai sesuatu, ya, misalkan ada satu sistem yang membatasi atau yang mengatur, walaupun kita punya uang, ya, punya sesuatu, belum tentu kita bisa mengambilnya. Ada syarat-syarat lain, seperti kita ambil uang di ATM, ada syaratnya kan? Ya. Kita harus memasukkan PIN kita. Kalau enggak, walaupun itu uang kita tidak bisa mengambilnya. Apalagi kalau sampai diblokir. Ya, ada proses lain lagi ya yang harus ditempuh. Ada bikin juga dalam menjalankan Torah. Ada hal-hal yang merintangi sehingga Torah itu tidak bisa digenapi dalam hidup kita. Jadi Torah itu tidak otomatis membuat kita mencapai hasil yang kita inginkan. Harus ada sesuatu yang memberdayakan kita, sehingga apa yang dijanjikan di dalam Torah itu menjadi kenyataan.
kita bisa menikmatinya untuk hidup bersukacita gitu ya. Di dalam suratnya Paulus ya, orang-orang Israel itu sangat giat untuk Hashem ya, untuk melakukan Torah itu sangat giat sekali. Tapi katanya tanpa pengertian yang benar. Itu ada di Roma pasal 9 atau 10 ya kira-kira di situ. Tanpa pengertian yang benar. Kenapa? Ya. Karena Torah itu harus dimengerti. Karena di dalamnya ada maksud Tuhan. Torah itu berasal dari roh Elohim. Ya. Disingkapkannya juga oleh roh Elohim. Melalui orang-orang yang dipercaya. Pada waktu itu adalah para imam dan para nabi. Dipercayakan pada mereka dan mereka dikasih kemampuan untuk dapat memahami dengan baik, lalu dikomunikasikan kepada orang Israel ya, yang disampaikan. Dan orang-orang yang mendengar Torah itu harus orang-orang yang memang sudah siap untuk mengerti. Kalau kita baca di dalam kitab Nehemia, waktu Esra membacakan Torah, itu yang berkumpul itu adalah orang-orang yang dianggap mampu untuk memahaminya ya. Karena Torah itu tidak langsung membuat kita jadi mengerti. Harus ada yang membantu kita untuk memahaminya. Nah, kalau kita mengerti, maka kita akan melakukan dengan benar. Karena kita mengerti. Jadi kasus yang ada dan terjadi di Israel, di kalangan orang Yahudi ya, sampai pada abad pertama itu terjadi misunderstanding dan misaplikasi. Itu persoalannya ya. Sehingga dibutuhkan seseorang yang mampu memahami dan sekaligus memberi teladan atau menjadi teladan. Bagaimana melakukannya? Orang harus melihat bagaimana seseorang yang mampu memahami dan mampu melakukannya dengan benar. Itulah sebabnya Yeshua diutus. Ya, sang hadafar itu diutus, atau kata diutus artinya dibiarkan pergi atas kehendak yang mengutusnya. Itu dalam bahasa Ibrani disebut saliyah. Jadi dibiarkan pergi atas kehendak yang mengutusnya. Jadi bukan maunya dia sendiri pergi gitu. Jadi dingin ya. Ada AC pakai kipas lagi. Jadi ditekankan lagi bahwa persoalannya adalah adanya misunderstanding dan misaplikasi. Dari mana kita tahu? Dari kritik-kritik yang dilakukan oleh para nabi. Pada abad pertama dikritik oleh seseorang yang ada di padang gurun. Dia sengaja, atau ada orang yang sengaja menempatkan Yohanes itu di padang gurun. Nah, dari padang gurun itu diserukan untuk bertobat. Nah, kata bertobat itu kembali kepada ajaran yang benar, kepada Torah tentunya, bukan kepada teologi Kristen. Karena pada zaman itu belum ada teologi Kristen. Seruan pertobatan itu untuk kembali kepada derek Hashem. Pada waktu itu masih derek Hashem. Ya, orang nurut aja ya. Dimulai dengan memberi diri dibaptis, lalu mengakui kesalahan-kesalahan mereka, tapi
Tapi mereka sebenarnya nggak tahu kesalahannya apa aja gitu. Pokoknya ngaku dulu dah. Apa kesalahannya ya nanti lah gitu. Pokoknya ngaku dulu, dibaptis dengan harapan ada pengampunan. Jadi secara ritual saja ya mereka berharap untuk mendapatkan pengampunan dan semua datang kepada Yohanes. Ada beberapa orang juga datang kepada Yohanes dengan maksud hanya untuk mendapatkan status dan penilaian orang. Sehingga Yohanes menegur mereka, "Hei orang berudak," katanya. Ya, jadi diberikan satu semacam pukulan ya untuk menyadari bahwa mereka lahir sebagai yang dijuluki ular beludak, artinya berbisa. Kamu belajar Torah, tapi kamu berbisa. Kamu mematikan. Jadi bukan hanya menjalankan ritual untuk mendapatkan pengakuan orang saja. Pada waktu itu Yohanes menegur begitu. Tapi benar-benar untuk menghasilkan buah. Buah seperti apa yang harus dihasilkan? Belum tahu juga ya. Kenapa? Karena belum ada contohnya. Nah setelah itu barulah setelah Yohanes memberikan ancaman, barang siapa yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dilempar ke dalam api. Itu seruan orang yang memahami Torah. Rupanya Yohanes memperhatikan adanya penyimpangan ya, salah pengertian tentang Torah pada waktu itu, dan ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa membahayakan mereka. Lalu datanglah dari Israel Utara, dari Nazaret, ya. Karena peristiwa pembaptisan itu ada di selatan, ya. Tapi di Yordan, jadi boleh bilang antara luar Israel dan Israel itu Yordan. Disitulah letak. Saya pernah ke daerah itu waktu itu, namanya sekarang disebutnya Sar al Yahud, ya. Jadi dulu pernah jadi barak militer tentara Inggris. Nah itulah tempat yang asli Yesua dibaptis oleh Yohanes. Nah pada waktu itu ada deklarasi dari Samayin, dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Artinya apa? Cuma orang ini yang bisa melakukan Torah dengan benar. Inilah anak yang kukasihi. Lalu Yohanes mendeklarasikan, setelah Hashem mendeklarasikan bahwa itu putranya, artinya pelaku Torah yang sebenarnya gitu, yang tidak ada cacatnya. Inilah anakku. Ya, benih Torah sejati itu salah satu yang bukan benih Torah ya, Ben Torah gitu ya. Satu-satunya yang bisa melakukan Torah. Sehingga Hashem mengatakan, inilah anakku. Kenapa? Karena Torah itu tujuan utamanya adalah untuk menjadikan anak. Nanti baca di dalam Ulangan 14 di situ. Kamu adalah Banim Ladonai, ya, anak-anak bagi Hashem. Jadi orang-orang yang diberikan Torah itu adalah tujuannya untuk menjadi Bnei Ha-Elohim, anak bagi Hashem, ya. Karena tulisannya Banim Ladonai dalam Ulangan 14 di ayat pertama ada tulisan. Jadi kata menjadi anak itu bukan perjanjian baru ya. Sejak perjanjian lama sudah ada itu. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Nah, jadi setelah itu Yohanes tahu bahwa inilah orangnya. Lalu Yohanes mendeklarasikan siapa Yesua. Dia katakan apa? Lihatlah, katanya. Artinya fokuskanlah seluruh hidupmu
kepada dia. Dialah Seha Elohim. Seha Elohim itu adalah domba yang dikurbankan, ya, dan darahnya dibawa untuk dipercikan di ruang Maha Kudus. Jadi Yohanes langsung kepada pemercikan darahnya, kepada penumpahan darah yang akan terjadi. Itu adalah semacam konklusi utama bagi Yesua dari Yohanes. Kesimpulan ya dari Yohanes. Dan dia katakan, dialah Seha Elohim. Ikutilah dia, katanya. Nah, jadi Yohanes merekomendasikan ya, atau mempromosikan Yesua kepada orang-orang yang dibaptis. Artinya Yohanes, walaupun waktu itu orang-orang berusaha untuk menjadi murid Yohanes, tapi Yohanes sendiri menyuruh murid-muridnya itu untuk menjadi murid Yesua. Gitu. Nah, dari situlah. Lalu di Parasa Brit Hadasa ya, kita diarahkan untuk memahami tentang Yesua. Kita kalau baca Sema ya, Barehu et Adonai Hamefora. Kadang-kadang kita nggak tahu Hamefora itu apa. Ya, Hamefora itu apa? Hamefora itu gelar tertinggi bagi Hasem. Ya, itu ada di dalam Injil maupun di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada. Kalau kita baca bahasa Ibrani bisa temukan istilah Hamefora itu. Jadi Hamefora itu artinya yang terberkati, yang maha terberkati. Jadi itu ucapan untuk Hasem. Nah, lalu anaknya apa? Itu disebutkan pada waktu persidangan Yesua. Imam besar bilang begini sama Yesua, Mi atah ben Hamefora. Rupanya Hamefora itu punya anak. Imam besar itu tahu bahwa Hasem itu punya anak. Tapi aneh, dia nggak percaya bahwa itu anaknya gitu. Itu yang aneh gitu. Apakah engkau ben Hamefora? LAI menerjemahkannya, apakah engkau anak yang terpuji? Coba nanti cari ya di kitab suci, di Markus apa di Matius. Ada pertanyaan itu dari imam besar kepada Yesua. Berarti ada Hamefora dan ben Hamefora. Selama ini kita mengucapkan pengakuan atau syahadat dengan mengucapkan Sema, hanya mengakui Hasem saja. Secara ritual ya, secara konsep kita mengakui putranya. Tetapi secara ritual kita hanya mengadakan pengakuan Hasem saja. Tapi secara ritual kita tidak pernah mengakui putranya di sini. Saya sudah 12 tahun di Mesianik, saya tidak pernah dengar secara ritual mengadakan pengakuan terhadap putra Hasem. Kita dulu si Hasem kan, ya kan? Ema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, udah segitu. Cuma Hasem yang diakui. Padahal Hasem itu ingin kita mengakui putranya. Ya, keselamatan itu adalah bukan hanya mengakui Hasem, tapi juga mengakui putranya. Makanya di tempat pelayanan saya, ya, saya melakukan Sema itu double. Pertama, mengakui Hasem sebagai Elohim kita. Yang kedua, mengakui Yesua sebagai Ben Ha Elohim. Dari mana konsep itu saya dapatkan? Itu dari Yohanes 17.
Dan orang Muslim senang sekali mendengar ini. Tapi tetap dia juga tidak percaya. Walaupun suka mendengarnya. Saya sering lihat itu di media sosial ya. Kita lihat dulu. Ini semanya Yesua ya. Jadi Yesua itu pernah mengucapkan sema dalam doanya. Yohanes 17. Nanti kita akan perjelas di parasa ini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Ini realita kita di dalam hidup yang kekal itu punya pengakuan. Karena pengakuan itu penting ya. Karena dikatakan barang siapa orang mengaku dengan mulutnya, ya kan, bahwa Yesua adalah Ha-Adon dan Hashem telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Itu ada dua yang kita akui. Pertama Yesua Ha-Adon, yang kedua Hashem yang membangkitkan dia. Itu ditulis oleh Rabi Saul. Dia seorang rabi ya, rabi Yahudi asli Farisi ya. Jadi ada pengakuan akan Hashem dan pengakuan Yesus sebagai Ha-Adon. Hashem yang membangkitkan Ha-Adon. Itu di Roma 9 ayat 10. Nah, kita lihat di sini di Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Hashem, satu-satunya Elohim yang benar. Ini sema Yesus. Yang kedua, dan katanya, ya perhatikan ini sema ini ya, dan mengenal Yesua HaMashiach yang telah diutus oleh Hashem. Ini pengakuan Yesua. Yesua mengakui bahwa dirinya diutus oleh Hashem. Dan Hashem adalah satu-satunya Elohim yang benar. Ini sebenarnya sema, cuma dalam bahasa yang berbeda, narasi yang berbeda, tapi konsep yang sama. Jadi pengakuan itu ada dua, pengakuan kepada Hashem, pengakuan kepada putranya sebagai imam besar. Karena walaupun kita percaya kepada Hashem, kalau tidak percaya kepada Yesua, kita akan binasa. Itu Alkitab, itu Injil. Jadi hati-hati kita ya dalam mengungkapkan pengakuan-pengakuan kita secara ritual maupun secara konseptual. Kita harus benar-benar memiliki dasar yang sesuai dengan maksud pemberitaan Injil itu. Jadi sebelum Yesua berdoa mungkin di Taman Getsemani ya, dia mengucapkan sema dulu tentang Bapaknya dan tentang dirinya. Yesus sendiri mengakui dirinya. Dia berkata kepada Hashem, Engkaulah satu-satunya Elohim yang benar. Engkaulah El Emet, dia bilang. Kalau kita baca bahasa Ibrani, Engkaulah El Emet. Yesus adalah Ben El Emet, Ben Elohim Hayim. Nah, kita bisa lihat di Matius dalam parasa ini diarahkan ke Matius 16 ayat 13 ya. Iya. Sejak kapan Hashem menghendaki kita atau umat Israel mengakui putranya? Sejak kapan? Banyak orang yang beranggapan, apalagi di dalam dunia teologi ya, bahwa itu sejak perjanjian baru. Keliru, saudara. Kalau kita baca baik-baik, Hashem itu menghendaki pengakuan terhadap putranya itu sejak di Babilonia. Saya belum pernah dengar ini. Saya yakin. Ya.
Karena ini kenapa di Babilonia, kenapa tidak di Yerusalem? Ya. Jadi ada satu pemuda Yahudi yang dengan kebingungan diseret ke Babilonia. Dan di sekitar dia ada pemuda-pemuda yang lain yang turut diseret. Saya sebut diseret karena rajanya waktu itu dimasukin tembaga ya di hidungnya, ditarik pakai keledai atau pakai kuda. Sehingga raja itu berjalan sambil hidungnya ditarik. Namanya Zedekia. Itu raja terakhir orang Israel Selatan. Dan banyak. Semua dipaksa untuk menyerahkan diri kepada Nebukadnezar. Di antara rombongan itu ada seorang pemuda namanya Daniel yang kemudian menerima julukan baru dengan nama yang paling dihormati di Babilonia, yaitu Belsasar. Ini hebat ya orang. Kalau kita lihat prosesnya ya, sampai dia berhadapan dengan singa lapar dan singa itu tidak memakannya. Kenapa? Saya bertanya kepada Tuhan, tahun berapa ya saya belum menikah begitu. Dan Tuhan, kenapa Daniel tidak dimakan? Padahal jawabannya ada di Alkitab sebenarnya. Karena malaikat mematupkan mulut singa. Saya kurang puas dengan itu. Lalu Tuhan memberikan hikmat pada saya waktu itu. Saya masih bujang, masih jadi pemimpin. Saya sedang berbicara di bima di depan para pemuda. Ternyata singa itu nggak tahu kalau Daniel itu daging. Karena dari penuhi dengan roh, itu hikmat tambahan. Karena dia dipenuhi dengan roh sampai nggak bau daging. Sehingga singa itu tidak mau memakannya. Ini dari sisi hikmat yang memahaminya. Tapi kalau dari sisi teks, Alkitab katakan ada seorang malaikat yang mengatupkan mulut singa itu. Jadi Daniel berproses begitu rupa sampai dalam puncak rohani yang tertinggi yang belum pernah dialami oleh manusia manapun. Dan dalam kondisi kepenuhan roh, dia tidur dalam roh. Banyak orang khotbah dalam roh, apalagi pelayanan dalam roh. Daniel itu tidur dalam roh. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dia melihat kekejaman-kekejaman yang akan terjadi di dalam dunia, yang dilakukan oleh sistem-sistem pemerintahan. Entah sampai kapan akan terjadi. Nah, di tengah penglihatan-penglihatan yang mengerikan itu, dia melihat Hashem. Ya, Yesua pernah bilang, tidak ada seorang yang pernah melihat hak Elohim. Tidak ada seorang. Tetapi dengan cara yang khusus, Hashem memberikan satu penglihatan, ya, ketika dia tidur dalam roh. Daniel 7, perhatikan ya, ayat 9. Ini luar biasa ya. Ini terjadi di Babilonia ketika Daniel tidur dalam roh dan dia bermimpi dalam roh. Itulah saya punya istilah yang aneh-aneh aja. Saya bilang ini bermimpi dalam roh. Bukan cuma pelayanan dalam roh. Dia bermimpi dalam roh dan mendapatkan penglihatan. Dia bilang begini. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan dia sangat kuat. Dia perlihatkan, terus dia ceritakan kengerian yang dia lihat. Nah, di antara kengerian-kengerian yang dia lihat itu ada satu penglihatan yang memberikan pengharapan kepada Daniel secara pribadi maupun kepada orang-orang Yehuda secara komunal. Ya, di pengharapan itu kadang-kadang Tuhan berikan secara pribadi, ya,
tetapi biasanya berkaitan dengan umatnya. Nggak mungkin hanya seorang diri untuk dia kepentingan dia saja. Kalau Hasem itu tidak begitu ya. Selalu apa yang dinyatakan kepada kita secara individual, maka itu sebuah pesan juga kepada secara komunal ya, yang berkaitan dengan kehidupan Daniel kepada orang Yahudi. Karena di Babilonia itulah orang Israel Selatan disebut Yahudi. Jadi kata Yahudi itu sebutan bukan di Israel, tapi di Babilonia. Ya. Nah, di sini dikatakan begini, sementara aku terus melihat, ya, dalam roh, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi Hasem menyatakan dirinya, gambaran tentang dirinya sebagai sosok yang lanjut usia. Itu disebutnya bahasa Ibrani ya, baca ya. Saya suka lupa itu menyebutnya. Atik Yomim kalau nggak salah ya. Atik Yomim. Atik Yomim itu sosok yang hidupnya kekal. Nah di sini digambarkan sebagai yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Artinya satu fenomena yang sangat aktif, super aktif, ya, dengan segala kemegahan, kemuliaannya. Dan suatu sungai api timbul mengalir dari hadapannya 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Artinya sosok yang lanjut usia ini tidak bisa dihampiri. Kira-kira begitulah. Ya, tak terhampiri kalau dalam teks Alkitab itu. Tak, sosok yang tak terhampiri. Jawabannya ada padanya. Harapan Israel, harapan orang Yahudi untuk masa depan, bahkan untuk janji-janji yang besar dan berharga yang kekal itu, harapannya hanya pada yang lanjut usia. Tapi sayangnya tak terhampiri. Ya, tak tersentuh, bahkan tak bisa dilihat. Hanya memberikan gambaran sebagai sosok yang lanjut usia dan sebagainya yang tadi diceritakan. Lalu di ayat yang yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, teks ini ditulis dalam bahasa Arab, tapi hurufnya itu Ibrani. Nanti baca kitab Daniel ya. Ada beberapa bagian kira-kira 50-60% itu bahasa Arab, tapi hurufnya Ibrani. Nah, teks ayat 13 ini dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, tapi tulisannya Ibrani. Nah, di sini tampak seorang seperti anak manusia. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut Bar Enos. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Nah, di sini kita melihat ada dua entitas. Ada yang sosoknya seperti lanjut usia, ya, tapi satu lagi dalam rupa anak manusia. Ini terjadi di Babilonia, penglihatan ini, bukan di Yerusalem. Dalam kondisi sebagai tawanan. Ya, Daniel itu hidup sebagai tawanan para penyembah berhala, tapi Daniel hidup dalam roh. Luar biasa. Belum pernah ada sejarah yang menceritakan itu. Seseorang yang penuh dengan roh, tapi berada di dalam lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan ia dibawa ke hadapannya.
Jadi yang menyerupai anak manusia itu dibawa ke hadapan Hashem. Saya langsung aja, yang lanjut usia ini sebetulnya Hashem. Yang seperti anak manusia itu hadapan, ya, bukan Tuhan. Karena di surga tidak ada dua Tuhan, ya, tidak ada dua Tuhan. Jadi dia adalah hadapan dalam rupa manusia. Preeksistensi Yeshua. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Hashem memberikan kekuasaan, kewenangan, kemuliaan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan yang kekal. Nah, pemerintahan yang kekal ini dalam sejarah Israel disebut kerajaan Hashem yang dipegang oleh keluarga Daud. Tidak ada yang lain. Itu kita bisa temukan dalam kitab Tawarikh. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Nathan, atau Nabi Abia, ya. Jadi kerajaan hak Elohim di bumi ini adalah disebut kerajaan Hashem yang dipegang oleh keluarga Daud. Nah, dari latar belakang inilah, sejak itulah orang-orang Yahudi berusaha memahami siapa anak manusia ini. Bisa ditafsirkan oleh mereka bahwa seorang yang menyerupai anak manusia ini sekali waktu akan hidup di antara manusia. Ya, gitu. Jadi di sini konsep tentang dua entitas, Hashem dan Hadafar, hak Elohim dan Hadafar, Bapa dan anak, pernah berhadapan dan selalu berhadapan. Dalam bahasa Yunani disebut pros. Kata pros ini bisa kita temukan di Yohanes 1 ayat 1, ya, Injil Yohanes 1 ayat 1. Jadi hadafar itu pros dengan hak Elohim, berhadapan, bersama-sama. Diterjemahkan itu bersama-sama. Bersama-sama itu dalam bahasa Ibrani apa? Echad. Jadi kalau Yohanes 1 itu sebenarnya dia mau bicara begini. Pada mulanya adalah hadafar. Hadafar itu echad dengan hak Elohim. Nah, selama ini kita tidak memainkan studi kata, ya. Hanya terfokus dalam kalimat-kalimat yang ada. Padahal dalam pemahaman hikmah itu kaya, ya. Tidak cukup hanya dengan satu frasa atau satu studi kata. Ya, kita bisa menggunakan pengertian kita, ya, sehingga kita bisa memahami sesuatu dari narasi yang berbeda. Nah, kita akan ke parasa ini, ya. Jadi tadi itu pendahuluan. Matius 19 ayat 13. Judulnya pengakuan Petrus. Ini terjadi di Kaisaria, di Israel, ya. Itu di Kaisaria itu ada dua, ya. Ada yang di kaki Gunung Karmel, ada yang di pantai. Ya, kalau yang di pantai itu ada istana Herodes. Saya pernah ke situ.
Jadi kayak share Filipina juga saya pernah juga ke situ. Di situ ada restoran Libanon, enak ya, makanannya enak, sehingga saya tidak merasa asing dengan makanan. Saya merasa di warung Padang. Jadi pada Libanon itu di daerah Banias, jadi tidak jauh dari Kaisaria. Dan di situ ada aliran sungai yang sangat jernih yang berasal dari sumber mata air untuk sungai Yordan. Nah, disitulah Yesua berbicara secara khusus dengan murid-muridnya dan ia bertanya kepada murid. Kata orang, ya. Jadi orang-orang udah ngerti kalau dikatakan kata orang, berarti orang-orang udah tahu, ya. Istilah ini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Waktu itu Yesua belum menyatakan tentang dirinya, ya. Belum menunjukkan maksud itu tentang dirinya. Nah, ini kata orang. Apa yang diperbincangkan orang selama kurang lebih 500 tahun? Anak manusia itu apa? Berarti istilah anak manusia ini sudah menjadi pembahasan di Sion, ya, di Israel. Bahwa sekali waktu ada yang disebut anak manusia. Lalu jawaban muridnya apa? Mereka bilang begini. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi sebagian orang menganggap, wah, yang dibicarakan di kitab Daniel itu Yohanes ini. Gitu ya. Lalu mereka bilang lagi, ada yang mengatakan Elia. Jangan-jangan Elia, karena Elia itu naik ke surga, ya, naik ke Samahir. Lalu ada yang mengatakan Yeremia, karena Yeremia ini seorang nabi yang mempersiapkan orang Yahudi untuk menyerahkan diri ke Babilonia. Ya. Lalu ada lagi orang yang bilang anak manusia itu salah seorang dari para nabi. Jadi itulah yang sudah menjadi pembahasan, ya, anak manusia. Bisa Yohanes Pembaptis, bisa Elia, bisa salah seorang dari para nabi, atau Yeremia. Lalu Yesua mengarahkan mereka kepada dirinya dengan pertanyaan begini. Lalu Yesua bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Ini orang Galilea yang ditanya, ya, bukan orang Yerusalem. Siapakah aku ini menurut kamu? Seorang yang selalu selangkah di depan, seperti Yamaha Honda, namanya Petrus, selalu duluan, ya. Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Hamasya. Hamasya itu sebenarnya gelar imam besar, bukan gelar raja. Kenapa raja disebut Hamasya? Karena raja itu diurapi. Itu, ya. Jadi kalau nggak diurapi nggak bisa raja itu sebut Mesia, nggak bisa, ya. Karena Mesia itu diurapi. Orang yang pertama diurapi adalah Harun, ya, seorang pejabat yang menyelenggarakan ibadah dan pelayanan itu. Yang pertama diurapi adalah Harun, sehingga Harun di dalam kitab Torah disebut sebagai Kohen Hamasya. Jadi kalau kita mau bicara tentang Mesias itu jangan ujung-ujung di perjanjian baru, nggak bisa, karena Hamasya itu dimulai dari Torah. Istilah yang ditulis dalam Torah pertama kali, Harun itu adalah Hakohen Hamasya. Itulah orang pertama. Nah, setelah keimaman itu dilimpahkan kepada seorang raja, waktu itu dia dilimpahkan kepada Saul. Ya, Saul kan diurapi. Jadi Saul itu Mesias. Samuel menyebut Raja Saul itu sebagai Mesias Hashem. Itu pernah diucapkan di depan orang Israel. Ya. Aku berdiri di sebelah Mesias Hashem. Itu istilah pertama.
Jadi Raja Israel itu menyandang gelarnya imam besar. Karena imam besar sudah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik waktu itu. Gara-gara Imam Eli itu ya. Nah kemudian orang yang diurapi ini tidak menghormati Hashem dan tidak melakukan Torah. Jadi dieliminasi. Orang yang dieliminasi tapi gelarnya tidak. Seorang presiden bisa dieliminasi, dimaksulkan, tetapi jabatannya tidak bisa dimaksulkan. Ya, hanya orangnya saja. Ya, demikian juga gelar Hamasya. Nah, ketika Torah itu dilanggar oleh kehendak Bapa itu dilanggar oleh Raja Saul, maka gelar Hamasya, gelar Masyia itu dilimpahkan kepada Daud ketika itu dia masih muda sekali. Belum jadi raja, tapi sudah diurapi. Artinya pengurapan imam besar itu jatuh kepada Raja Daud. Itulah sebabnya Daud sangat dilindungi. Ya, dia mempunyai kemampuan, ya, kekuatan dan pengurapan yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan singa, beruang, serigala, dan yang terakhir dia kalahkan Goliat. Itu dengan kekuatan, kuasa, dan pengurapan yang ada pada dia. Jadi ada potensi roh Adonai itu, ya, atau roh Hashem itu ada pada Daud karena dia diurapi, ya. Dan faktanya juga roh Elohim itu berkuasa atas dia. Nah, jadi Hamasya ini satu istilah yang sudah dikenal ribuan tahun. Tapi kalau anak manusia itu di abad pertama itu baru 500 tahun dibahas. Tapi Petrus langsung mengucapkan, engkaulah Hamasya. Wah, itu bukan ucapan biasa ya. Bukan pengakuan asal ngomong itu. Ya. Lalu ditambah lagi, engkaulah Hamasya ben Elohim Chaim. Elohim Chaim itu adalah Hashem. Ya. Jadi engkau adalah putra Hashem. Kalau dibilang Ben Ha Elohim, berarti itu Yahid, ya, enggak. Lalu selanjutnya kata Yesua ayat 17 kepada Petrus, Aserka, artinya engkau berbahagia, engkau sangat beruntung Petrus, katanya, sebab bukan darah dan daging. Ucapanmu itu bukan berasal dari darah dan daging, ya, bukan ucapan logikal natural. Itu mulai muncul itu pada zaman Samuel. Jadi Hamasya itu pada zaman Musa, Mesias Hashem itu pada zaman Samuel. Dan anak manusia atau Bar Enos atau Ben Ha Adam itu pada waktu di Babilonia, zaman Nabi Daniel. Jadi ada zamannya pernyataan-pernyataan ini. Jadi Yesua melihat bahwa Hashem telah memakai Petrus, ya, untuk melakukan pengakuan. Nah, di sini saya melihat Hashem menghendaki orang mengakui Yesua sebagai putranya. Jadi sema itu ada dua, ya, mengakui Hashem dan mengakui putranya. Kalau hanya mengakui Hashem saja, itu Yudaism namanya.
Saya yakin ini bisa diucapkan. El Judaism memang segitu ya, hanya mengakui Hasem saja. Tapi setelah Hasem mengutus putranya, Hasem menghendaki supaya kita mengakui putranya. Yesus memberikan contoh di ayat di pasal 17 Yohanes tadi ya. Nah, di atas pengakuan yang double ini, mengakui Hasem dan mengakui putranya, di atas dasar ini aku akan mendirikan jemaat. Jadi jemaat Hasem yang sudah berantakan itu karena pelanggaran akan direkonstruksi sebagai jemaat perjanjian baru. Aku akan dirikan jemaatku. Ini Mesias yang berbicara. Umat Hasem itu menjadi jemaat imam besar. Begitu ya. Jadi Injil itu tidak terlepas dari Torah, tidak terlepas dari kitab para nabi. Itu konsisten terus. Ya. Jadi kalau ada Injil kemudian memisahkan itu, saya curiga. Itu bukan Injil ya. Itu bukan Injil. Karena banyak orang mau memisahkan Adonai dengan hak Adon Yesua ya. Sehingga ada istilah Yesus only. Ya, enggak begitu ya. Jadi Yesua menyatakan ini bahwa di atas dasar ini, di atas sema ini ya, pengakuan terhadap Hasem dan pengakuan terhadap Mesiasnya. Kenapa? Karena Hasem dan Mesias ini mengalami penolakan dari zaman ke zaman. Ada berapa menit lagi ya? Saya mau tunjukkan apakah benar penolakan itu adalah penolakan yang double. Di Kisah Rasul ini luar biasa ya. Para rasul ini oleh Roh Tuhan dibawa ke dalam pemahaman ini. Pasal 4 kalau nggak salah. Ya, ayat 26. Jadi ini rasul-rasul sudah mulai pelayanan di dalam roh. Pergerakan mereka di dalam pengurapan yang baru. Dan dia berhadapan dengan intimidasi. Jadi roh intimidasi ini sudah bekerja dari zaman ke zaman. Yang pertama mengintimidasi Israel adalah Amalek. Sampai ke Sukabumi terjadi intimidasi sekarang. Ya, orang-orang beribadah kepada Tuhan intimidasi. Wah, itu roh Amalek. Raja-raja dunia. Jadi ketika mereka diintimidasi, mereka sehati berdoa. Ya. Dan salah satu narasinya di ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul. Jadi ini tentang sistem-sistem ya, lembaga-lembaga. Jadi kelembagaan ini mempunyai hasrat untuk melawan Hasem dan Hamasyah. Terjemahan LAI, melawan Tuhan dan yang diurapi, alias kurang jelas. Ya. Melawan Hasem dan Mesiko. Jadi bahasa Ibrani yang diurapinya itu bahasa Ibrani-nya Mesiko. Jadi ada dua yang dilawan. Maka karena ada dua yang dilawan, maka kita harus mengadakan pengakuan dua. Karena yang dilawan dua. Yang dilawan bukan cuma Hasem, tapi Mesiasnya.
Yang diurapinya itu dilawan, bukan hanya oleh Goyim. Raja Israel pernah melawan, bahkan memburu untuk membunuh Mesiasnya. Daud itu dikejar-kejar oleh Saul setelah diurapi oleh Hasem. Dan sampai sekarang Roh itu bekerja luar biasa. Sampai akhirnya saya kemarin lihat Bibi, atau Bibi, Benyamin Netanyahu itu didoain sama seorang penginjil yang nggak ada kaki. Ya, dia naik di meja, Bibi ngeliatin. Di situ saya melihat bahwa Perdana Menteri Israel membutuhkan dukungan, menghargai dukungan dari orang-orang yang mengenal Hamasiyah. Sementara Bibi sendiri belum siap untuk menerima Yesus sebagai Hamasiyah. Tapi ada rasa hormat yang ditunjukkan oleh Bibi terhadap penginjil ini ya. Penginjil ini nggak ada kaki, nggak ada tangan. Saya lupa namanya itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa sudah mendekati. Jadi saya sih tidak menyarankan ya, tapi saya mau membagikan tentang konsep yang saya dapati bahwa sema itu bukan hanya kepada Hasem saja. Ini gimana dong bunyi? Dia bilang, dengarlah hai Israel, Hasem adalah Elohim kita. Dan Hasem adalah Ehad. Dialah hak Elohim. Dialah hak Elohim. Dialah satu-satunya El yang benar yang telah mengutus Yesus. Nah, semanya begitu kalau saya. Ini pentingnya jangan sampai kita ini kehilangan konsep. Sudah benar, jadi bukan menyalahkan sema itu, bukan. Tapi kita tunjukkan secara ritual mengakui Yesus. Karena pengakuan ini penting. Ayat terakhir di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Wah, saya lupa ayatnya. Di situ ada ayat 14 ya. Ibrani 4 ayat 14 ya. Karena kita sekarang ya, mempunyai imam besar Elyon, diterjemahkan imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yeshua ben hak Elohim. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Jadi pengakuan bukan kepada Hasem saja. Saya ingin mengajak ya, bagi orang-orang yang sudah bisa menerima hal yang saya sampaikan ini, saya mengajak semanya ditambah, ya ditambah pengakuan kepada Yesus. Ya mungkin di Israel tidak bisa dilakukan, ya, tapi bagi kita yang percaya Yesus bisa dilakukan. Ada dasarnya kita untuk melakukan itu. Jadi pengakuan ketika kita memulai ibadah, kita mendeklarasikan pengakuan kita dengan mengucapkan Shema. Nah, Shema itu sebelum keluar dari Mesir sudah ada. Kita menganggap Shema itu orang Yahudi. Enggak ya. Shema itu sudah ada sebelum Israel keluar dari Mesir. Nanti saya share ya. Saya share teksnya
saya dapat dari Pesita. Itu ada. Jadi kapan Sema itu dimulai? Sema dimulai begini ceritanya. Nanti baca ya. Jadi waktu Yakub mau meninggal dunia, ya, mau meninggalkan dunia, dia memanggil murid anak-anaknya pada ngumpul. Ada 12 anaknya. Dia bilang begini, aku ini mau mati. Nanti kalau aku udah mati, kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhannya Terah? Apa kepada Tuhannya Laban? Lalu anak-anaknya serentak bicara, Sema Israel. Maksudnya apa? Yakub, nih dengerin nih pengakuan kami, gitu. Ya. Ini saya bukan ngarang-ngarang ya, itu ada Alkitabnya, kitab Pesita. Lalu disitulah Sema diucapkan di depan Yakub, dan Tuhan terlibat di situ. Jadi Hasem diakui di hadapan Yakub ketika Yakub mau mati. Bukan dari Musa. Musa belum lahir, Sema sudah ada. Nah, mungkin ini baru kedengeran. Kalau kita baca di Pesita itu ada ya. Kita bisa temukan melalui Bible World ya. Pak Novian pernah kasih saya itu aplikasi program itu ya. Nah di situ saya temukan ternyata Sema itu sudah diucapkan sebelum ada Torah tertulis, sebelum ada Musa. Kalau kita tahu kan ada Ulangan 6 kan, ya, Ulangan 6 ayat 4 ya. Nah jadi sekali waktu juga Yesua ditanya oleh orang Farisi, apa kata Yesua? Ya, mereka bertanya itu, hukum apa yang terutama dalam Torah? Misbah apa yang terutama? Pertama Yesua jawab itu dengan Sema. Sebelum Yesua jawab dengan Ve'ahavta, Yesua jawab dengan Sema dulu. Yesua mengakui Sema. Yesua mengucapkan Sema. Jawabannya itu, dengarlah Israel. Hukum terutama itu dijawab dengan pembukaan pengakuan terhadap Hasem dulu. Barulah kalimat berikutnya, kasihilah Hasem. Kamu mengakui Hasem dan kamu harus mengasihi Hasem dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pengertian yang benar. Sikleha dalam bahasa Ibrani. Itu dalam kitab Ulangan tidak ada sikleha itu. Ya, karena dalam Ve'ahavta yang kita kenal itu kan apa Ve'ahavta? Adonai Eloheka. Apa? Bekol lefaka, ubekol nafseka, ubekol Eodeka. Kalau Yesus enggak, Yesus bilang sikleha dengan pengertian yang benar. Kasihlah Hasem dengan pengertian yang benar. Nanti cari di dalam kitab Markus. Yesus mengucapkan yang berbeda dari Torah. Artinya diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Bukan berarti yang dulu salah, enggak begitu ya. Cara orang Yahudi mengajar itu enggak, karena orang Yahudi mempercayai progressive revelation. Jadi ada hal-hal yang lebih mendalam yang diungkapkan gitu, tentang Torah itu ya. Jadi dengan akal budimu, LA itu menerjemahkan dengan akal budimu, dengan pengertian yang baik, yang benar. Pengertian yang baik dan benar hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Ya, jadi seperti itu ya. Kita ini diselamatkan
bukan hanya percaya kepada Hashem saja, tapi juga percaya kepada Mesias. Jangan sampai kita kehilangan pengakuan itu. Kenapa saya berani bicara seperti ini ya? Tadi saya juga ngerti kenapa saya bahas ini. Ternyata banyak orang-orang yang belajar Mesias itu kejeblos di Yudaism, hanya mengakui Hashem saja. Dan saya pernah ikut ibadah dengan mereka. Seorang rabi yang lahir baru, dia berkata begini dalam roh, sebab barang siapa kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesua adalah Adon, dan kamu percaya dalam hatimu bahwa Hashem membangkitkan dia. Jadi Hashem membangkitkan dia itu inti dari iman Mesiani. Jika apa-apa saya akan tunjukkan ayatnya. Ya. Abraham juga menjadi benar karena percaya kepada Hashem. Kita sekarang, kita percaya kepada Hashem bahwa Hashem membangkitkan Mesiasnya dari antara orang mati. Itulah ini. Baru kata Adonai Eloheinu melek haolam, Bapa Tuhan kami Yesus HaMashiach, yang telah mengaruniakan kepada kami berkat-berkat rohani di dalam surga, di dalam HaMashiach Yeshua Adoneinu. Akohen Agado Elyon Ben Elohim Hayim. Amin.